Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2021 01000133 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Hairunisa, Prodi PGSD kelas 21A dengan NIM 20210100062. Perkenalkan, nama saya Bukenya Raha dengan NIM 202101000081. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling. Sebelum itu, apa itu bimbingan? Menurut Samsu Yusuf mengatakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau proses of helping konselor kepada individu secara berkesinambungan agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya, menerima diri, mengembangkan dirinya secara optimal, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan atau agama dan budaya, sehingga mencapai kehidupan yang bermakna atau berbahagia, baik secara personal maupun sosial. Sementara itu, konseling apa sih? Menurut Samsu Yusuf juga mengatakan bahwa konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Makna bantuan di sini yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Tugas konselor adalah menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan klien. Jadi, menurut AZ, bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Upaya ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi, dapat kita simpulkan, bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan yang diberikan konselor kepada konseli, baik individu maupun kelompok, agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang secara optimal yang dimilikinya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Nah, bimbingan dan konseling juga memiliki tujuan. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidik dan lingkungan masyarakat, dan mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidik dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan asas-asas bimbingan konseling. Fungsi dari bimbingan konseling di sekolah itu sendiri adalah untuk membantu peserta didik agar lebih memahami dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya. Dan nantinya, jikalau peserta didik sudah dapat memahami dirinya sendiri serta lingkungannya, nah, peserta didik akan dapat mengembangkan potensi dirinya serta dapat menyesuaikan dirinya pada lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil riset kami mengenai fungsi bimbingan konseling, kami menemukan bahwa terdapat 5 fungsi bimbingan konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman itu sendiri adalah fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu dan nantinya akan digunakan sebagai kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini sendiri adalah fungsi yang membantu mencegah peserta didik agar terhindar dari permasalahan yang mungkin akan timbul dan nantinya dapat mengganggu proses perkembangan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan itu sendiri merupakan pelayanan bimbingan dan konseling yang nantinya akan menghasilkan teratasinya berbagai macam masalah peserta didik itu sendiri. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling mengatasi berbagai macam masalah peserta didik dimulai dari sifat, jenis, dan bentuknya. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, fungsi ini nantinya akan menghasilkan
terpeliharanya dan terkembangnya potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka pengembangan diri secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Fungsi yang kelima adalah fungsi advokasi. Fungsi bimbingan dan konseling ini nantinya akan menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik secara maksimal. Agar pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling berjalan dengan lancar dan berhasil, maka konselor perlu dibekali tentang pemahaman asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, menurut Prayetno, terdapat 12 asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, tentunya jika kita nanti menjadi konselor, terutama di sekolah, peserta didik akan curhat atau bercerita tentang masalahnya kepada kita. Nah, kita sebagai konselor tentunya harus menjaga rahasia peserta didik itu rapat-rapat. Nah, asas yang kedua adalah asas kesukarelaan. Nah, baik konselor maupun kliennya harus sama-sama mempunyai kesukarelaan. Nah, sebagai konselor harus mempunyai kesukarelaan untuk mengatasi masalah kliennya. Nah, klien pun harus memiliki kesukarelaan untuk masalahnya dibawa untuk diatasi oleh konselor tersebut. Nah, sama-sama harus mempunyai kesukarelaan agar masalahnya dapat terselesaikan. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Nah, asas yang keempat adalah asas kekinian. Nah, yang kelima adalah asas kemandirian. Asas yang keenam adalah asas kegiatan. Asas yang ketujuh adalah asas kedinamisan. Asas yang kedelapan adalah asas keterpaduan. Asas yang kesembilan adalah asas kenormatifan. Asas yang kesepuluh adalah asas keahlian. Asas yang ke-11 adalah asas alih tangan. Yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan dari bimbingan konseling adalah salah satu pelayanan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sedang ia hadapi, serta membantu peserta didik untuk menjadikan dirinya lebih baik dan lebih berkembang secara optimal dan membuat peserta didik lebih percaya pada diri sendiri. Bimbingan konseling ini memiliki tujuan, yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri serta mencari potensi apa yang ada dalam diri peserta didik sehingga peserta didik itu mampu mengetahui di mana letak bakat dan potensi apa yang ada dalam dirinya dan ia mampu mengembangkannya. Selain itu juga seorang pembimbing itu harus bisa lebih mendekatkan dirinya terlebih dahulu dalam lingkungan yang akan ia hadapi serta mencari tahu apa saja hambatan yang akan dia hadapi ketika dia masuk dalam lingkungan tersebut. Bimbingan konseling ini berfungsi untuk membantu peserta didik dalam memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta secara dinamis dan konstruktif. Dan ada beberapa asas dari dalam bimbingan konseling ini, dan salah satunya yaitu asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini mengandung yang atau bersifat rahasia. Jadi seorang pembimbing yang baik itu ia mampu menjaga rahasia dan dapat dipercaya serta bisa bertanggung jawab, yang dimana peserta didik itu akan merasa lebih nyaman jika pembimbingnya itu mampu menjaga rahasianya, dan peserta didik akan lebih leluasa dan lebih terbuka pada pembimbingnya dibandingkan dengan orang tuanya, dan lebih banyak terbuka kepada pembimbingnya jika ia merasa nyaman kepada pembimbingnya itu. Jadi seorang pembimbing itu harus lebih profesional, lebih aktif, lebih mendekatkan diri kepada peserta didik yang ia bimbing.